Halo, selamat siang Bapak Ibu Tutor. Perkenalkan saya Warni Fidenty Zendate dengan NIM 859877547. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPB JJ Medan, Sentra Layanan Universitas Terbuka Salot Prawira Gunung Sitoli. Di sini saya akan melaksanakan tugas tutorial 2 mengenai simulasi strategi pendampingan belajar untuk mengatasi hambatan konsentrasi pada anak atau gejala serupa ADHD. Tugas ini adalah salah satu pemenuhan tugas tutorial saya pada mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Perlu kita ketahui, ADHD itu adalah singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dalam bahasa Indonesia, kondisi ini sering disebut dengan GPPH atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Secara sederhana, ADHD adalah gangguan pengembangan saraf yang mempengaruhi cara otak memproses informasi dan mengendalikan perilaku. Ini bukan penyakit menular dan bukan akibat pola asuh yang salah, melainkan perbedaan biologis pada struktur dan fungsi otak. Tujuan dari praktik yang saya lakukan ini ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku sulit fokus pada anak saat belajar. Yang kedua, mempraktikkan teknik instruksi singkat dan jeda gerak untuk mengembalikan fokus. Dan yang ketiga adalah menerapkan penguatan positif untuk memotivasi perilaku baik terhadap anak. Perlu saya sampaikan bahwa karena keterbatasan akses dan minimnya populasi anak dengan hambatan khusus di tempat atau lokasi praktik saat ini, maka praktik simulasi ini saya lakukan dengan 1 orang anak dengan pengembangan tipikal normal sebagai simulasi instrumen identifikasi, di mana praktik ini saya lakukan melalui metode role play. Baik, berikut adalah perkenalan dari siswa simulasi praktik yang akan saya lakukan pada hari ini. Halo teman-teman, nama saya Kenji, umur saya 7 tahun. Saya kelas 2 SD. Baik, demikianlah perkenalan yang dilakukan oleh Kenji. Pada praktik simulasi ini, saya akan melakukan interaksi langsung dengan 3 metode simulasi, yaitu yang pertama, strategi memberi instruksi, yang kedua, strategi jeda gerak atau brain break, dan yang ketiga adalah strategi penguatan positif atau positive reinforcement. Berikut adalah praktik simulasi yang akan saya lakukan. Baik, sebelum saya masuk ke dalam simulasi yang pertama, di sini saya memiliki mainan huruf dan di sini saya akan memberikan kesempatan kepada Kenji untuk bermain atau break sebentar sebelum memulaikan simulasi praktik. Baik, praktik simulasi pertama yang saya lakukan yaitu strategi memberikan instruksi. Kenji, boleh disimpan mainannya sebentar? Oke, sekarang lihat mata kakak. Sudah? Bagus. Tugas kita sekarang sederhana. Di sini kakak punya ini. Ini apa namanya? Buku. Buku. Jadi Kenji tahu ini namanya buku. Sekarang tugas Kenji, silakan buka
halaman 33 dan lingkari gambar anak yang membawa tempat sampah. Coba Kenji ulangi. lingkari yang anak yang membawa tempat sampah. Anak yang membawa tempat sampah. Baik, silakan dikerjakan. Simpan dulu mainannya di tempat. Simpan mainannya dulu yang rapi ya. Baru kerjakan yang kakak perintahkan tadi. Silakan dilingkari gambarnya. Silakan diperhatikan halaman apa tadi yang sudah kakak sampaikan. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah untuk menarik kembali perhatian anak yang terdistraksi, memastikan anak menerima informasi dengan jelas, serta mencegah anak merasa bingung atau overwhelmed akibat instruksi yang terlalu panjang atau berbelit-belit. Simulasi kedua yang saya lakukan yaitu strategi jeda gerak atau brain break. Baik, sudah bermainnya? Sudah? Baik, sekarang Kenji, tadi kakak lihat kamu sudah berusaha fokus, ya kan? Sudah kan? Sudah. Baik, sekarang kita break sebentar. Nah, sekarang tugas yang akan Kenji lakukan, bantu kakak untuk merapikan tumpukan buku ini, memindahkannya ke meja sebelah sana. Sudah tahu mejanya? Sudah. Baik, sekarang silakan Kenji berdiri. Bantu dulu kakak untuk merapikan buku ini ke meja sebelah sana. Bisa? Bisa. Baik, silakan di sini.
Oke, lompatan terakhir. Lompatan terakhir. 1, 2, 3, lompat. 1, 2, 3. Hebat sekali. Baik Kenji, terima kasih atas bantuannya. Silakan duduk kembali. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah untuk menyalurkan energi berlebih atau rasa bosan anak ke dalam aktivitas fisik yang terstruktur. Tujuannya bukan untuk memarahi anak agar diam, melainkan menyegarkan kembali otak atau reflection agar anak siap melakukan dan melanjutkan tugas belajar selanjutnya. Praktik ketiga yang saya lakukan adalah strategi penguatan positif atau positive reinforcement. Sekarang silakan Kenji menyelesaikan soal yang kakak berikan sebelum kita menyelesaikan simulasi praktik kita hari ini. Siap? Siap. Oke. Di sini kakak punya 4 lembar pertanyaan atau perhitungan. Nah, di sini silakan nanti Kenji menghitung dan silakan diisi jawabannya di kolom yang kosong di sebelah kiri. Ya, silakan diisi ya. Silakan diisi apa jawaban dari penjumlahan, pengurangan, penambahan, dan pembagian yang ada di kertas ini. Siap? Siap. Baik, silakan dikerjakan. Singkirkan dulu mainnya. Silakan dikerjakan ya. Silakan dihitung. Silakan dijumlahkan. Di mana bukumu tadi? Silakan dijumlahkan. Bisa juga mengambil bantuan dari jari, bisa juga ditambah, dikurangi melalui buku. Ayo silakan. Berapa jawabannya? Berapa? Susah? Sulit? Sulit. Mana yang sulit? Bisa? Mana yang sulit? Coba satu-satu. Ini berapa? 5 kali 2 Sama dengan berapa? 5 kali 2 sama dengan berapa? Coba hitung. Hitung pakai jari. Berapa kali ada yang 2? Berapa kali ada yang 2? 2? 5 kali 2, berapa kali dipangkatkan yang 2 itu? Taruh jarimu 5. Taruh jarimu 5. Hitung 5 kali ada yang 2. Hitung. Kasih jarimu di sini 5. Ya kan? 5 jarimu di sini. Hitung di sini 2. Bukan. Ini, baik. Kasih di sini. Hitung 5 kali ada yang 2. Ya kan? Hitung ini. Berapa ini? 2. Berarti sudah 1. Ya kan? Ini berapa lagi? 2. Berarti ditambah 2 tadi udah jadi 4. Berarti sudah 2 yang terkurangi. Berarti berapa lagi kita tambahkan yang 2? 3 lagi. Berapa tadi? 4 kan? 5 6. Udah kan? 5 6. Berarti sudah 3. Ya kan? Ditambah lagi 2. Udah 6 tadi kan? Hitung. Habis 6 apa? 7 8. Berarti sudah 4. Ditambah lagi 2. Apa habis 8? 9. Habis itu? Habis 9? 10. Berarti sudah habis yang 5. Ya kan? Berarti berapa tadi? 5 kali 2?
5 kali ada yang 2? 10. 10. Berapa jawabannya? 10. Silakan tulis 10. Oke, berarti sudah selesai yang pertama ya. Lanjut ke soal nomor 2. Berapa? Ini namanya apa? Penambahan. Berapa? Ini berapa? 22 ditambah 12 berapa? 22 ditambah 12. Berapa? 22 ditambah 12 berapa? Hitung di bukumu. 22 ditambah berapa? 12. Garis lagi 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hitung berapa? Berapa tadi yang di atas? 22. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Jadi berapa jawabannya? 30? Ah. 34. Sudah? Berarti sudah selesai 2 soal. Silakan lanjutkan ke soal berikutnya. Ini namanya apa? Pembagian. Berapa 10 dibagi 2? Berapa 10 dibagi 2? Bagaimana caranya 10 itu dibagi menjadi 2? Gimana caranya? Berapa 10 dibagi 2? 10 dibagi 2 berapa? Besarkan suara. 10 dibagi 2, 10. Betul? Betul? Bagaimana kalau salah? 10 dibagi 2, taruh jarimu 10. Ya kan? Kasih nampak di kamera. Berapa jarimu, Kenji? 10. Bagi jarimu yang 10 itu, Kenji, 2. Bagi menjadi 2. Berapa? Berapa? 6, 7, 8, 9, 10. Silakan bagi 2. Berapa jari yang 10 itu kalau dibagi 2? Iya, 2. Begini. 1, 2, 3, 4. Berapa? 10 dibagi 2, coba hitung kembali. Coba kasih nampak di kamera. Begini teman-teman, si Kenji mau menghitung 10 dibagi 2. Silakan, bagaimana cara si Kenji membagi 10 dibagi 2? Kasih nampak kepada teman-teman. 2, 3, 4, 5. Berapa? 5. Jadi jawaban dari 10 bagi 2 berapa? 5. Baik, silakan lanjutkan soal berikutnya.
kurang 10. Berapa? Bisa? Ini apa? Pengurangan. Berapa tadi? 23. Bisa tidak? Berapa tadi? Coba perhatikan. 23. Ya kan? Dikurang berapa? Dikurang 10. 32. 3. 32 dikurang 10, ya. 2 dikurang 0 berapa? Berapa? 0. 2 dikurang 0? 2. 3 dikurang 1 berapa? 1. Coba berapa? Kasih sebutkan di kamera berapa? 3 dikurang 1 berapa? 3. Besarkan suara. 3 dikurang 1 berapa? 3. 3. Salah. Berapa? 3 dikurang 1? Hitung di jarimu. Ada jarimu 3. Ya kan? Ada jarimu 3. Dikurang 1. Dikurang 1. Berapa lagi jarimu yang tinggal? 3 dikurang 1, 3. 1. Ada jarimu 3. Dikurang, hilang 1 jarimu, itu tinggal berapa lagi jarimu? Berapa? Berapa? 3. Salah. 3 dikurang 1 Kenji berapa? 3 dikurang 1 berapa? Ada 3 jari si Kenji. Ya teman-teman, ada 3 jari si Kenji. 1 jari si Kenji itu hilang. Ya, kita umpamakan dulu 1 jari si Kenji itu hilang. Berapa lagi kah jari si Kenji yang tinggal? Berapa? 2. Kenapa baru tahu 2? Berapa tadi? 3. Jadi berapa? 3 dikurang 1? 22. Berarti hasil dari 32 dikurang 10 berapa? 22. Silakan tulis jawabannya 22. Baik, hebat sekali. Berikan dulu tepuk tangan untuk Kenji. Tepuk tangan dulu Kenji. Ini adalah hasil dari yang dikerjakan oleh si Kenji. Dimulai dari pengurangan, perkalian, penambahan, dan pengurangan. Telah diselesaikan oleh si Kenji dengan baik. Si Kenji telah menyelesaikan tugas ini tanpa berdiri ataupun berpindah tempat dari kursi. Dan karena Kenji sudah berusaha, kakak akan memberikan satu hadiah. Hadiahnya yaitu 1 bintang yang akan kakak tempelkan di buku Kenji sebagai apresiasi atas fokus, kerjasama, dan ketekunan yang telah Kenji lakukan semasa praktik ini berlangsung. Silakan ditingkatkan lagi ya Kenji. Silakan ditingkatkan lagi menghitungnya, membacanya, menulisnya. Bisa? Bisa kan?
Nah, ini Kenji sudah dapat bintang. Tujuan saya melakukan praktik ini adalah untuk membangun motivasi internal anak melalui apresiasi yang instan dan spesifik. Tujuannya adalah memperkuat perilaku baik atau seperti berhasil duduk tenang dan menyelesaikan tugas, agar anak itu terdorong untuk mengulangi perilaku positif tersebut di kemudian hari. Demikian simulasi praktik yang telah saya lakukan. Meskipun praktik ini dilakukan secara simulasi, teknik-teknik seperti instruksi singkat, jeda gerak yang terstruktur, dan pemberian penguatan positif terbukti dapat membantu anak untuk tetap berada dalam koridor belajar yang efektif. Praktik ini memberikan pembelajaran berharga kepada saya bahwa setiap anak, terlepas dari kondisinya, membutuhkan pendekatan yang personal dan penuh kesabaran untuk mengoptimalkan potensi belajarnya. Baik, sekian video praktik penanganan anak berkebutuhan khusus dari saya. Meskipun observasi ini saya lakukan dengan anak pengembangan tipikal normal sebagai bahan atau bentuk simulasi saya, terima kasih kepada Bapak Ibu Tutor atas bimbingannya, dan terima kasih juga kepada Kenji yang telah membantu berjalannya praktik simulasi saya pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.